Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Rifa. Jadi sore ini kita akan ngabuburit bersama Bu Salwa untuk mengisi materi tentang larangan-larangan di bulan suci Ramadan. Langsung aja yuk, untuk Bu Salwa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga di hari ke-25 kalau tidak salah hari ini kita sudah berpuasa yang insya Allah sebentar lagi akan menuju bulan Syawal atau akan menuju Idul Fitri ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti menjelang Idul Fitri, sampai setelah Idul Fitri pun kita tetap sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti atau menjalankan ibadah Ramadan pada bulan Ramadan kali ini atau tahun ini, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan rahmatnya pada kita semua. Tak lupa salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan membahas tentang apa aja sih larangan-larangan yang ada di bulan Ramadan. Ya, pastinya hampir semua juga sudah tahu ya. Yang namanya Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa atau menahan diri dari makan dan minum dan juga dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin secara rinci ini akan Ibu sampaikan apa aja gitu yang ada di larangan-larangan yang ada di bulan Ramadan. Seperti kalian ketahui, di dalam bulan Ramadan yang sudah pasti kita tidak boleh, ya ini larangan pertama, tidak boleh makan dan minum di siang hari. Ya, itu secara yang sudah kalian pahami. Tapi bukan hanya larangan makan dan minum sebenarnya di bulan Ramadan itu, tapi ada larangan-larangan yang memang itu bisa membatalkan puasa ketika kita melakukan larangan-larangan itu atau menjalankan larangan-larangan itu. Baik, di sini ada 17 larangan dalam bulan Ramadan. Ibu akan bacakan satu persatu apa aja ya. Tapi tentunya kalian juga sudah paham ya dari yang kalian pahami bahwa di dalam bulan Ramadan itu tidak boleh makan dan minum, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang menghilangkan pahala puasa. Ya, jadi ada dua nih, bisa membatalkan puasa, bisa juga menghilangkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa sudah jelas, yaitu tidak boleh makan dan minum di siang hari dan melakukan hubungan badan bagi suami istri di siang hari. Kemudian juga itu udah jelas dilarang ya di dalam Ramadan di siang hari. Tapi ada larangan yang bisa membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Ya, ini harus dipahami ya. Jadi ada kegiatan yang bisa membatalkan puasa secara
langsung ya, seperti makan dan minum itu udah pasti batal gitu. Tapi ada sesuatu yang kita laksanakan tidak membatalkan puasa, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan pahala sedikit pun ketika kita melakukan itu. Apa aja? Nah, kalau kita perhatikan di dalam bulan Ramadan itu pastinya, apalagi Allah memerintahkan ya kepada kita untuk di dalam surat Al-Baqarah ya, dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, tapi memang berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena tadi dia hanya menjalankan puasa itu sekedar menahan lapar dan haus, tapi tidak menjalankan atau tidak melakukan hal-hal yang atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah ya, yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau puasanya nggak batal, tapi pahala puasa kita tidak dapatkan. Apa aja? Nah, di sini termasuk adalah dari 17 larangan di bulan Ramadan. Apa aja yang bisa membatalkan pahala puasa dan juga bisa membatalkan puasa itu sendiri. Ya, yang perlu kita ketahui ada 17 larangan di bulan Ramadan. Apa aja yang 17 yang larangan di bulan Ramadan itu? Di sini yang pertama adalah tidak atau dilarang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah, ini mungkin kalau kalian belum paham ya, tapi mungkin ini untuk yang 17 tahun ke atas ya, pastinya tahu ya bahwa memang dilarang di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu salah satunya. Kenapa? Di sini juga ada beberapa larangan ya yang harus dilakukan ketika itu terjadi. Misalnya seseorang suami istri melakukan hubungan di siang hari, maka dia harus membayar kafarat atau denda. Nah, itu memberi makan 60 fakir miskin ketika dia sadar dan dia bertobat, istighfar, kemudian dia harus membayar kafarat itu baru dia bisa dan selesaikan masalahnya. Tapi untuk yang lain, 17 larangan yang lain, yaitu yang kedua adalah memasukkan benda ke lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Itu juga dilarang ya, karena sama aja kayaknya dengan memasukkan makanan. Ada yang melalui mulut ya, ada yang melalui yang lainnya. Itu juga tidak dibolehkan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja ini juga bisa membatalkan puasa. Ya, jadi kalau muntah karena tidak sengaja atau karena sakit itu nggak masalah. Tapi kalau muntah dengan sengaja dikorek mulutnya kemudian dia harus muntah, nah itu membatalkan puasa dan itu dilarang dalam bulan Ramadan. Kemudian juga makan minum dengan sengaja, ini udah pasti. Makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan itu berdosa, tidak dapat diganti dengan puasa atau qadha, itu tidak bisa diganti. Dosanya itu luar biasa. Jadi jangan sembarangan kita memakan dan minum di bulan Ramadan di siang hari, ya. Karena dosanya itu besar banget gitu ya, jadi hati-hati. Nah, kemudian yang kelima adalah murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam ya. Misalnya seorang muslim tiba-tiba dia keluar dari agama Islam, maka batal puasanya dan itu juga yang dilarang memang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian juga yang ke-6, sengaja berpuasa ketika sedang haid. Ya, mentang-mentang saya nggak mau punya utang, lagi haid tetap puasa, itu nggak boleh gitu ya.
Itu sudah sama Allah dikasih keringanan, dikasih sesuatu yang memang bagi seorang wanita ada waktu-waktu yang tidak boleh dia berpuasa, yaitu ketika sedang haid, nifas, ya. Kalau nifas itu harus melahirkan, maka dia tidak boleh melakukan puasa. Tapi insya Allah pahalanya ketika dia melakukan sholat dan sebagainya tetap didapatkan, walaupun dia tidak sedang sholat. Itulah Islam betapa indahnya ya. Ketika dia melakukan kebiasaan yang baik ketika dalam keadaan sehat, maka ketika dalam keadaan sakit kemudian dia tidak bisa melakukan amalan itu, dia akan tetap mendapatkan pahala itu. Ya. Contohnya ketika sedang haid ini, ya. Ketika sedang haid biasanya dia bisa sholat, bisa ngaji, gitu ya, bisa melakukan amalan yang lain. Tapi ketika sedang haid tidak boleh. Tapi insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala. Ketika kita biasa ngaji, ketika kita biasa sholat, itu tetap akan mendapatkan pahala. Ya. Itulah kebaikan Allah yang luar biasa buat hambanya. Kemudian mendapatkan suntikan makanan seperti infus ya, infus, tapi infusnya infus makanan. Ini juga akan membatalkan puasa dan itu tidak boleh dilakukan. Ya, kalau memang sakit ya udah nggak usah puasa. Memang ada keringanan ya untuk orang yang sedang sakit, tidak boleh berpuasa. Tapi dia harus mengganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Ya, jadi kalau memang sakit ya sudah, jangan dipaksakan untuk berpuasa. Ya, tapi kalau sakitnya cuma sekedar flu yang ringan, pusing, yang tidak terlalu berat, maka ya sebaiknya berpuasa aja. Ya. Karena kalau kita nggak berpuasa menambah banyak hutang. Ya. Apalagi kalau yang perempuan ada utang haid, utang sakit, flu yang ringan tapi kalian mau buka, itu sangat disayangkan. Ya. Karena membayar hutang itu, membayar hutang puasa itu lebih berat biasanya. Ya. Kenapa? Karena di bulan-bulan Ramadan itu godaannya lebih besar ketika kita mau melakukan ibadah puasa. Iya, ya. Ya, jadi kalau di bulan-bulan lain ketika kita berpuasa, orang lain tidak berpuasa, jadi banyak godaan yang sehingga membuat kita tidak kuat. Ya. Makanya usahakan di bulan Ramadan ini jangan sampai membatalkan puasa kita. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berdusta. Nah, berdusta ini bisa membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa itu sendiri. Jangan kemudian ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita berdusta atau berbohong. Aduh, saya sudah berbohong nih, buka lah, kan udah batal. Enggak, bukan itu. Tapi pahalanya kita nggak dapat. Ya. Jadi kata Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena apa? Tadi melakukan dusta. Ya. Di samping dusta, kita seringkali juga tidak sadar atau tidak sengaja juga ghibah, melakukan ghibah. Apa itu ghibah? Ngomongin orang. Ya. Ngomongin orang itu juga sama, membatalkan pahala puasa. Tapi tidak membatalkan puasa ya. Tapi hanya membatalkan pahala puasa. Berikutnya adalah berbuat maksiat yang lain. Ya. Ini juga sama ya. Pacaran di bulan Ramadan. Ya. Sebenarnya pacaran sih nggak harus di bulan Ramadan aja. Bulan-bulan lain juga nggak boleh. Ya. Pacaran dalam Islam tidak ada. Ya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan itu dilarang. Ya. Dan pacaran itu bentuknya macam-macam. Ada pacaran yang secara langsung, ada pacaran secara virtual. Ada virtual segala ya. Pacaran secara virtual kayak gimana sih? Nah, mungkin anak-anakku sekalian tahu seperti apa pacaran secara virtual. Yaitu tadi sering WA, sering apa lagi, video call, sering kontak-kontak ya. Nah, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena pasti bisa bercampur dengan hawa nafsu yang tidak baik ya. Dan itu akan menjurus kepada kemaksiatan. Akhirnya puasa kita menjadi batal untuk mendapatkan pahala.
Sayang, udah dari pagi sampai sore udah lapar, udah haus kita, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi apa? Rugi. Ya. Nah, kemudian melakukan tindak kejahatan lainnya. Ya, pasti sudah paham apa sih tindak kejahatan lainnya? Ya, melakukan bullying kepada teman, melakukan ya memarahi teman, ya kita marah-marah dengan teman itu juga sama, ya, atau marah-marah kepada orang tua kita atau marah-marah kepada adik kita sama, itu akan membatalkan pahala puasa. Kemudian juga puasa yang tanpa sholat wajib. Jadi banyak orang yang mendahulukan puasa tapi sholatnya enggak. Itu keliru banget. Ya, jangan sampai kita melakukan itu. Jadi puasa itu, sholat itu justru adalah melanjutkan apa? Sholat itu adalah rukun Islam yang keberapa? Kedua kan? Syahadat yang pertama rukun Islam, kemudian yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Jadi orang yang berpuasa ya harus melakukan sholat. Jangan sholatnya ditinggal, tapi puasanya getol, itu salah. Ya, kedua-duanya harus dilakukan. Ya, dia harus puasa dan juga harus sholat. Kenapa? Karena banyak orang yang berani meninggalkan sholat. Contoh, ketika dia bangun subuh kesiangan, udahlah nggak sholat subuh, biasa aja tuh. Nah itu salah besar, ya. Tapi dia melakukan puasa, akhirnya puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Ya. Dan dosanya besar ketika orang meninggalkan sholat, karena dua-duanya kewajiban, ya, wajib yang harus dilaksanakan. Kemudian berkata kotor, berkata kasar, ya, memaki-maki orang, ya, ngatain orang, itu sama bisa membatalkan pahala puasa. Bahkan kalau kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang marah-marah dengan kita, atau ada yang mau ngajak berantem kita, gitu ya, kita harus bilang maaf, saya sedang berpuasa. Kalau kita katakan itu, karena kalau kita ladeni, kita ikut marah, kita sama, kita itu akan membatalkan puasa kita, pahala puasa kita. Ya, jadi tidak membatalkan puasa secara zahir, ya, maksudnya setelah malam-malam makan dan minum saya udah batal, enggak, nggak boleh seperti itu. Tapi pahalanya aja yang kita tidak dapatkan, itu juga kan sangat disayangkan. Ya. Nah, berikutnya adalah membuka aib orang lain secara tidak kita sadari, karena kita melakukan itu, ya, membuka aib orang. Kita ceritain aib orang, kejelekan orang. Nah itu sangat dilarang, ya, terlebih di bulan Ramadan. Sebenarnya larangan-larangan tadi itu berlaku untuk setiap bulan, ya, dalam setiap tahun itu berlaku. Tapi di bulan Ramadan ini lebih khusus lagi, hati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi. Ya, jadi hal-hal itu akan bisa membatalkan puasa, dan secara zahir juga ada, kemudian membatalkan pahala puasa. Ya. Kemudian membuka aurat. Nah, membuka aurat bisa juga membatalkan pahala puasa. Ya, dia puasa, tapi ketika keluar rumah tidak pakai kerudung, yang perempuan, ya, tidak berhijab, ya, itu akan membatalkan pahala puasa. Sayang, puasanya dari pagi sampai sore kuat, tapi dia tidak pakai busana muslimah, tidak berhijab, tidak berjilbab, maka itu akan membatalkan pahala puasa. Dia tidak akan mendapatkan pahala puasa. Sangat disayangkan, sangat rugi banget, gitu ya. Jadi membuka aurat itu juga sama, termasuk hal yang dilarang dalam bulan Ramadan. Kemudian sibuk dengan urusan dunia. Nah, kalau sibuk dengan urusan dunia seperti apa sih? Nah, biasanya di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu memang kita tergoda, ya, untuk melakukan ya, sibuk dengan pernak-pernik untuk hari raya, ya. Kita sibuk belanja ini, belanja itu, gitu ya. Kemudian kita lupa, gitu, bahwa di bulan Ramadan ini harus banyak sedekah, harus banyak berinfak, gitu ya. Bukan nggak boleh beli baju lebaran, seharusnya baju lebaran itu sudah dilakukan sebelum Ramadan, supaya Ramadan kita lebih khusyuk, ya.
lebih khusyuk, untuk lebih serius di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi kalau misalnya terpaksa, akan mama saya atau ayah saya baru dapat uang, ya, THR misalnya untuk beli baju lebaran, ya boleh, tapi jangan sampai berlebihan kemudian sampai nggak puasa, ya, karena banyak juga orang yang belanja, ya, kalau di pasar lalu apalagi ya, panas, bikin tergoda dengan keadaan di sekitar yang banyak makan minum seenaknya, kita ikut-ikutan tuh buka puasa. Nah itu berbahaya, ya, itu sangat tidak dibolehkan. Jadi itu lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Jadi sibuk dengan urusan dunia. Kalau ke mall mungkin masih mending adem, ya, nggak terlalu tergoda, ya, tapi kan orang masih juga yang tergoda, batalin aja lah puasanya, ya. Karena kita mau belanja, itu jangan sampai seperti itu, ya, nggak boleh. Itu termasuk larangan yang termasuk lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Nah kemudian dalam bulan Ramadan itu sendiri, bahwa kita memang dilarang melakukan hal-hal tersebut. Ada yang tadi saya sebutkan, ada beberapa, ya. Dan di sini juga dibagi dua tadi, ada yang membatalkan puasa secara zahir, maksudnya secara benar-benar batal, tapi ada juga yang membatalkan secara pahala. Kalau yang membatalkan secara zahir tadi, makan dan minum secara sengaja, yaitu langsung buka gitu. Nah itu di siang hari, maka itu batal. Tapi ada dia tetap puasanya berlangsung, tapi pahalanya nggak dapat. Yang tadi banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kejahatan, malam-malam dan sebagainya. Jadi memang di bulan Ramadan ini diminta untuk kita selalu menahan diri, menahan nafsu-nafsu kita, untuk mengendalikan nafsu-nafsu kita terlebih baik agar apa? Agar kita menjadi orang yang takwa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan. La'allakum tattaqun. Kita diminta untuk berpuasa, ya, kemudian harapannya, tujuannya adalah supaya kita menjadi semua orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, insya Allah akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah larangan-larangan di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa mengantisipasi, bisa menjaga larangan-larangan tersebut untuk tidak kita lakukan, agar kita mendapatkan pahala yang mana, pahala yang lebih baik, mendapatkan pahala yang besar, dan kita diterima pahala kita oleh Allah SWT, diterima puasa kita oleh Allah SWT, sehingga kita mencapai derajat tattaqun atau orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana tadi sudah disimakkan apa saja larangan-larangan di bulan suci Ramadan. Sekian dulu yang mengurus hari ini. Semoga bermanfaat materi dari musyawarah. Terima kasih untuk musyawarah yang sudah mengisi materi untuk sore ini. Saya Rika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.